Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke tafsir surat Al-Baqarah ayat 213. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kana an-nasu ummatan wahidah. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Manusia itu dulunya satu umat, satu akidah, satu keimanan. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatannya. Wah, ini bagus banget. Dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Ayat ini bagus banget menceritakan kehidupan kita saat ini. Jadi, kana nasu ummatan wahidah. Dulu itu manusia itu satu umat, satu akidah. Nabi Adam turun ke dunia, semua manusia adalah Islam, Muslim. Faba'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Nah, kemudian ceritanya manusia berinovasi macam-macam. Ada yang pengen dekat dengan ada yang mereka di zaman Nabi Nuh itu mereka membuat patung-patung orang soleh. Kemudian mereka terjerumus. Akhirnya bukan pengen ditemenin sama patung orang soleh, tapi mereka akhirnya menyembah patung orang soleh itu. Nah, disinilah arti dari firman Allah. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Jadi, setelah manusia menyimpang akibat inovasi yang mereka lakukan, akibat hasutan dari iblis dan bala tentaranya, maka Allah mengutus para nabi. Nabi ini fungsinya apa? Menyampaikan kabar gembira. Kalau mereka tetap menjadi seorang muslim, maka Allah akan memberikan kehidupan yang indah nanti dalam kehidupan yang kedua. Kemudian juga peringatan. Maksudnya peringatan bahwa kalau kalian tetap dalam kesesatan, inovasi yang dilakukan, maka kalian akan masuk ke dalam neraka yang sudah Allah ciptakan untuk orang-orang yang kufar terhadap Allah. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fi. Kemudian Allah menurunkan bersama mereka, bersama nabi-nabi itu kitab. Kitab ini benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang apa yang mereka perselisihkan di dalamnya. Jadi kitab ini tujuannya untuk meluruskan akidah. Mana sih yang benar?
kita menyembah patung atau meminta patung ini untuk membantu kita menyampaikan doa terhadap Allah, atau meminta kepada Allah secara langsung? Yuk kita buka kitabnya. Nah, itu arti dari firman Allah yang satu ini. Kemudian firman Allah berikutnya, wa makhtalafa fihi illa alladhina utu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Dan tidak berselisih di dalamnya kecuali orang-orang utu min ba'di, yang diberi kitab itu, orang-orang yang telah diberi kitab, maksudnya ma ja'athum, apa yang datang kepada mereka, al-bayyinatu baghyan bainahum, keterangan-keterangan, setelah sampai keterangan atau bukti-bukti yang datang kepada mereka. Jadi mereka sudah punya kitab, sudah ada keterangan. Yang membuat mereka tetap berselisih adalah hati, dengkinya hati. Kadang-kadang kita mencoba mencari arti yang lain, pura-pura nggak tahu ada ayat itu, seperti kemudian merubah-rubah artinya. Kepada Bani Israel pernah datang satu kasus tentang perzinahan antara laki dan perempuan, tapi karena yang bersalah ini orang-orang kaya, orang-orang berpengaruh di antara mereka merubah arti dalam kitab Taurat ini. Kemudian yang lebih besar lagi adalah contoh bahwa orang-orang Yahudi menentukan hari Sabtu sebagai hari yang suci. Kemudian Nasrani hari Ahad. Nah, kemudian Allah menurunkan Quran yang memansuhkan, mengganti hukum-hukum yang disampaikan oleh kitab sebelumnya menjadi hari-hari suci adalah hari Jumat. Kemudian arah kiblat, orang Nasrani menunjuk kemana, kemudian Yahudi menunjuk Baitul Maqdis. Kemudian dalam Quran, umatnya Nabi Muhammad mendapat perintah untuk menjadikan Ka'bah sebagai kiblat. Jadi Quran itu memansuhkan keterangan-keterangan yang dibawa oleh kitab-kitab zaman dahulu, kitab-kitab sebelumnya. Kemudian mereka juga berselisih mengenai sholat. Ada di antara mereka yang sholatnya itu ruku saja tanpa sujud, tapi ada juga yang sujud tanpa ruku. Kemudian ada juga yang sholatnya itu bisa sambil bicara atau sambil berjalan. Kemudian Allah memberi petunjuk kepada umat Nabi Muhammad SAW ini mengenai cara ibadah sholat yang benar. Nah, kemudian mengenai Ibrahim, orang-orang Yahudi bilang bahwa Ibrahim ini seorang Yahudi, sedangkan orang-orang Nasrani bilang Abraham ini Nasrani. Nah, padahal Allah sudah menjadikan Ibrahim ini orang yang hanif, orang yang lurus, condong kepada kebenaran. Dia tidak Yahudi dan juga tidak Nasrani. Nah, kemudian mereka juga, Yahudi dan Nasrani ini berselisih tentang Nabi Isa. Orang-orang Yahudi mendustakannya, kemudian menuduh ibunya Maryam berbuat zina sehingga punya bayi tanpa nikah. Sedangkan orang-orang Nasrani menjadikannya sebagai Tuhan, sebagai sembahan, anak Tuhan. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada umat Nabi Muhammad tentang Nabi Isa itu. Nah, itulah yang
yang dimaksud dengan perselisihan di antara para pemilik kitab Taurat dengan Injil ini karena kedengkian yang ada dalam hati mereka. Kemudian firman Allah, fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biiznih. Maka Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman tentang apa yang mereka perselisihkan di dalamnya dari kebenaran dengan izinnya. Jadi Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman dengan izinnya. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Bentar ya, kita tunggu dulu sampai suaranya hilang. Oke. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah memberi petunjuk kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus. Jadi nggak semua orang Allah berikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Allah bisa melihat isi hati manusia, mana manusia yang jujur mencari Allah, mana manusia jujur ingin menggadaikan dirinya di jalan Allah. Nah, tipe-tipe manusia seperti inilah yang Allah berikan jalan. Saya mau menutup tafsir hari ini dengan hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika bangun malam dan mengerjakan sholat, salah satu doa yang beliau ucapkan adalah, Ya Allah, Rob Jibril, Mikail dan Israfil, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui semua hal yang gaib dan nyata, Engkau yang memberikan putusan di antara hamba-hambamu tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tunjukkanlah kepadaku kebenaran dari apa yang mereka perselisihkan itu dengan izin-Mu. Sesungguhnya Engkau memberikan petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Jadi dengan doa ini kita tahu bahwa petunjuk itu hanya Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah tahu kejujuran hatinya, Allah tahu kemurnian hatinya, Allah tahu imannya. Jadi kita masukkan doa ini ke dalam doa salat malam kita. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.